Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada perkuliahan teknik sumber daya air pada kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa peraturan terkait tentang pengelolaan sumber daya air. Peraturan-peraturan ini sudah tersedia di Vclass ya, jadi Anda sudah bisa mendownload. Sini ada banyak ya. Yang pertama tentang sumber daya air, tentang kriteria penetapan wilayah sungai dan lain sebagainya. Coba kita buka yang pertama, yaitu tentang sumber daya air. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang sumber daya air, ini ada sekitar 90 halaman ya. Ini sangat lengkap, mencakup tentang baik itu definisi ya, definisi tentang sumber daya air, tentang daya rusak air, pola pengelolaannya dan lain sebagainya ya, dan juga wilayah sungai itu apa ya. Sini lengkap. Peraturan ini sudah berisi, sebenarnya ini sudah komplit ya untuk mata kuliah teknik sumber daya air, namun ada peraturan-peraturan yang lebih rinci lagi didefinisikan oleh Kementerian PUPR ya. Di sini baik itu tentang PUPR 2015 ya, nomor 4 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai. Di sini ada sekitar 8 halaman. Di sini dijelaskan batas-batas ya, berdasarkan pasal 2 itu peraturan menteri ini dimaksudkan acuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengelola wilayah sungai. Dan di sini juga ditetapkan bahwa pada pasal 4 ya, misalkan pasal 4 di sini. Nah, kita bisa lihat sini pasal 4, pengelolaan sumber daya di permukaan dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah ya, kabupaten, wilayah sungai. Wilayah sungai dimaksud pada pasal ini adalah yang A ya, pengelolaan dapat melakukan kebutuhan konservasi ya. Konservasi telah tersedia prasarana-prasarana menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan yang lainnya. Efisiensi ya. Terus wilayah sungai di sini juga ada 4 kriteria. Boleh sungai lintas negara ya. Oke, lintas negara, lintas provinsi, lintas strategis nasional ya, lintas kabupaten dan dalam kota atau kabupaten. Oke. Nah, di sini juga lengkap ya tentang pasal ini. Terus ada pasal selanjutnya yaitu tentang nomor 6 ya, tentang eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan. Nah, di sini berisi 16 halaman ya. Anda bisa membaca ini jika Anda membutuhkan suatu saat nanti bagaimana cara eksploitasi dan pemeliharaan bangunan air ya. Nah, di sini pasal 2 pemeliharaan sumber daya air ditujukan untuk melestarikan ya. Nah, melestarikan, jadi kita bisa lihat ya, untuk melestarikan fungsi sumber daya air. Pemeliharaan sumber daya air termasuk pada pasal 3 ayat 1 ya, untuk mencegah kerusakan dan penurunan fungsi sumber air. Nah, kegiatan pencegahan merusak dan menurunkan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air maksudkan mencakup pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala. Jadi ini wajib dilakukan ya sebenarnya ya, dalam menjaga fungsi sumber airnya. Operasi dan pemeliharaan sarananya ya, sini sudah lengkap peraturan-peraturan terkait. Jadi tidak salah ya kita ketika mengatakan suatu opini ya. Terus ada pasal 7 tentang 2015 tentang pengamanan pantai ya. Apa saja yang mesti diatur ya, baik itu kelayakan ya, dan masukkan pengevaluasi kelayakan dan mengevaluasi kelayakan bangunan pantai untuk kelayakan secara ekonominya bagaimana, sosial lingkungan ya, kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengamankan pantai. Terus keterpaduan sektor, biayanya bagaimana ya, apakah sudah siap atau belum. Terus pasal 8 di sini mengatakan perencanaan detail pengamanan ya, inventarisasi, penyusunan rencana dan seterusnya. Oke. Terus pasal
8 ayat 2015 tentang penetapan garis sepadan jaringan irigasi. Ini berisi 21 halaman ya, Anda bisa lihat. Nah, di sini garis sempadan jaringan irigasi yaitu meliputi garis sempadan yang terdiri saluran suplesi atau penghubung ya, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan, saluran pembuang, atau garis sempadan bangunan irigasi. Nah, penetapan garis sempadan itu sendiri paling sedikit mempertimbangkan, pertama, ketika kita menetapkan garis sempadannya harus mempertimbangkan ruang geraknya. Untuk apa? Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Ada jalur akses untuk kita bisa masuk ya. Harus ada jarak area yang perlu disediakan. Yang kedua, B-nya kepadatan penduduk. Nah, memperhatikan daerah kawasan industri. Yang ketiga, rencana pengembangan yang akan dilakukan pada masa yang berikutnya. Terus garis sempadannya bagaimana? Nah, garis sempadan saluran irigasi ini terdiri atas, pertama, garis sempadan saluran irigasi yang tidak bertanggul, yang bertanggul, yang terletak pada lereng atau tebing. Nah, jadi kalau dia sini kita penetapan ya, garis irigasi yang bertanggul sebagaimana pasal 2 diukur dari sisi kaki tanggul sebagaimana pada gambar, jarak garis sempadannya paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul. Nah, dalam hal ini tanggul dimaksud pada ayat 2 mempunyai ketinggian kurang dari 1 meter. Jadi tanggulnya kurang dari 1 meter, jarak garis sempadan irigasinya juga paling sedikit 1 meter. Jadi itu jarak sempadannya ya. Nah, kalau dia terletak di lereng tebing bagaimana? Nah, kalau dia diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul dari sisi lereng di bawah saluran. Nah, jarak garis sempadannya bagaimana ya? Paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi ya. Jadi kalau dia pada lereng ini ya, paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasinya. Jadi kalau ketinggian saluran irigasinya 50 cm ya, garis sempadannya ya 50 cm juga, karena dia ada lereng ya di kiri kanannya. Nah, terus garis sempadan saluran pembuang irigasi. Nah, ini lengkap ya. Pada pasal ini Anda bisa baca, ini sangat banyak, mungkin saya jelaskan semua. Terus pada pasal 9 nomor 9 ya, nomor 9 ya, Undang-Undang Peraturan PUPR nomor 9 2016 tentang penggunaan sumber air. Nah, di sini jelaskan ya tentang siapa-siapa saja yang bisa menggunakan sumber daya air ya. Nah, di sini perlu dicatat pada pasal 2 pada peraturan nomor 9 ini dijelaskan ketika kita menggunakan sumber daya air harus mempertimbangkan prinsip-prinsip. Pertama, harus menghemat penggunaan air. Yang kedua, ketertiban dan keadilan. Jadi semuanya harus dapat airnya ya. Kalau suatu desa ya, semua desanya, warga desanya harus dapat air. Terus harus adil ya dalam membagi atau ini sumber air ya. Yang ketiga adalah ketepatan penggunaannya. Jadi airnya digunakan untuk apa ya, ketepatannya ya. Yang keempat, keberlanjutan penggunaan, kontinuitasnya. Yang kelima, penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah. Jadi jangan air tanah semua digunakan, tapi juga air permukaan ya, seimbang. Karena air tanah itu juga bersifat terbatas ya. Nah, peraturan ini juga dimaksudkan untuk acuan penggunaan sumber air bagi. Nah, jadi siapa yang menggunakan air itu bagi tingkat pusat, provinsi, kabupaten, desa yang dikelola instansi yang mempunyai tugas penelitian dan pengembangan boleh menggunakan air, lembaga pendidikan ya, dan penggunaan sumber air lainnya. Nah, kalau yang D ini kayaknya agak rancu peraturannya karena tidak dibatasi, namun kata lainnya ini ya inilah peraturan yang biasanya itu membuka peluang untuk pihak asing ya. Nah, peraturan menteri ini kemunculan kemanfaatan sumber air keberlanjutan, hemat ya. Ruang lingkup peraturan menteri ini penggunaan sumber air, penggunaan berupa ya sebagai media, air sebagai materi yang bisa digunakan sebagai media, sumber air sebagai media ya. Nah, penggunaan sumber air sebagai media dan materi, dan penggunaan sumber air dalam keadaan maksa dan kepentingan mendesak. Oke, ini dia semua peraturannya sini jelas ya. Nah, bagian kedua ini penghematan penggunaan. Sarana dia diwujudkan adalah penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan minimal. Ya, jadi kita butuh 1 galon ya minimalnya. Ya, jangan butuh minumnya 1 galon tapi belinya 10 galon ya, 9 galonnya dibuang-buang. Nah, kan itu tidak boleh ya. Itu melanggar peraturan.
Nah, selanjutnya peraturan tentang nomor 10 ya PUPR tentang rencana dan rencana teknis penggunaan pengaturan air dan tata pengairan. Bagaimana cara pengairan? Ini ada 10 halaman ya. Pada pasal 2 ya, pengelolaan sumber ini sudah jelaskan menggunakan kerangka dasar merencanakan, kalau kita ingin ya, merencanakan, melaksanakan, memantau ya, mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, daya gunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan wilayah sungai. Nah, terus yang ketiga, ayat ketiganya, rencana teknis tata pengaturan air, tata pengairan berupa rencana pengelolaan sumber daya air. Di sini juga dijelaskan pada pasal 4 ya, rencana pola pengelolaannya. Terus pada pasal 5 penyusunan pola pengelolaan ya, mengkaji, menginventarisasi data sumber daya air, identifikasi kondisinya ya. Itu pertemuan konsultasi masyarakatnya, penyempurnaan rumusan masalah, perumusan skenario, analisis sebagai dasar pertimbangan, penyusunan alternatif pilihan, pertemuan konsultasi kedua lagi pada masyarakat. Jadi penting ya. Jadi pertemuan kepada masyarakat ini penting karena di dalam pengelolaan air ini ya, kita juga akan bekerja sama dengan masyarakat ya. Jika pihak pemerintah dan masyarakat itu harus saling berkaitan erat. Jadi ya, kita berdasarkan kebutuhan masyarakat juga ya, dipertimbangkan masyarakat butuhnya apa, terus pemerintah akan melayani. Terus pasal 6 juga berisi tentang menjawab kembali evaluasi 5 tahun sekali ya, 5 tahun sekali melalui konsultasi publik. Jadi kita perlu melakukan, jika pengelolaan sumber daya air ditetapkan pada daerah irigasi, misalkan kita perlu melakukan setiap 5 tahun sekali melakukan konsultasi publik dengan masyarakat ya, bagaimana tentang sarana dan prasarana irigasi yang ada di yang sudah mereka gunakan. Nah, apakah ada kerusakan, apakah ada pengurangan debit ya, itu perlu kita evaluasi. Oke, ini pasal selanjutnya adalah pasal 11 ayat undang peraturan nomor 11 ya, nomor 11 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut. Nah, sini jelaskan ada sekitar 9 halaman ya. Nah, di sini pasal 2 yang memasukkan perumahan rinci eksploitasi jaringan reklamasi rawa pasang surut masing-masing daerah rawa, untuk pejabat yang melakukan menangani eksploitasi ini. Ya, pedoman rincinya di pasal 1 bertujuan untuk agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelolaan jaringan reklamasi rawa pasang surut perorangan mampu melaksanakan eksploitasi ya. Sini dia pembiayaan operasi dengan dilakukan oleh siapa, sini tidak ada peraturan tentang ini ya. Terus nomor pasal 9 pembiayaan biaya operasi dan biaya pemeliharaan bagaimana ya. Nah, selanjutnya tentang pas undang-undang nomor Permen PUPR nomor 12 popularisasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan 6 halaman ya. Jaringan irigasi yang dimaksud ada sini, tipe-tipe jaringan irigasinya sudah jelaskan juga ya. Terus eksploitasi pasal 3 ada pemeliharaan sumber air dan penggunaan pengairan berupa operasi jaringan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Nah, ini sini sudah dijelaskan. Terus pasal undang-undang nomor Permen nomor 13 tentang penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air. Ya, sini kita bisa lihat pada pasal 3 misalnya, bencana akibat daya rusak air misalkan banjir, termasuk juga banjir bandang, erosi dan sedimentasi, banjir lahar dingin, tanah longsor dan tebing sungai yang berubah menjadi aliran debris ya. Intrusi ya, intrusi ini adalah masuknya air laut ke dalam saluran air tanah ya, pemberembesan juga begitu pada bendungan dan sebagainya. Nah, ini meliputi mekanisme penanggulangan daruratnya, peran masyarakat dan pendanaannya. Ya, di sini jelaskan juga, misalkan pada pasal 6 dalam hal ini terjadi bencana akibat daya rusak air, kepala BPBS atau BPBS menugaskan sebagian anggota satuan tugas siaga penanggulangan bencana bertindak ya. Yang dimaksud pada pasal 5. Nah, pasal 5 di atas ini ya. Jadi BPBS itu langsung melakukan tindakan ketika ada bencana di dalam satu daerah aliran sungai. Mekanismenya bagaimana? Nah, akibat daya rusak air ini, pertama, kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air dilakukan mulai tahapan pertama menugaskan tim teknis kaji cepat, apa sih penyebabnya ya, penyebab bencananya apa. Yang kedua, menyusun rencananya, bagaimana cara menanggulanginya.
Yang ketiga, evaluasi ketersediaan sumber daya alam. Sudah kita tahu caranya, apakah ada sumber daya yang kita bisa gunakan di situ ya. Yang keempat adalah melaksanakan kegiatan. Jika sudah ada, sudah lengkap sumber daya alamnya, sumber dayanya, dan juga alat-alatnya. Jika tidak ada, maka kita cari alternatif. Sudah jelas kegiatannya, maka laksanakan kegiatan dan laporkan pertanggungjawabannya. Tidak 5 tahap ya. Terus ini dia, bisa Anda baca. Terus peraturan nomor 14 tentang kriteria status daerah irigasi sudah ya. Oke, fase 2 ya. Di sini jelas keberlanjutan sistem irigasi, kendala air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk lapangan, bendung, pompa, jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air serta memanfaatkan kembali air drainase. Nah, ini kita bisa lihat nih keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan, kegiatan peningkatan ya, ini sudah jelas ya. Kita baca ini. Nah, sini ada pasal 8 ya, ayat kedua, kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sumber sistem irigasi. Jadi daerah irigasi strategis nasional berupa daerah irigasi yang luasnya lebih dari 10.000 hektar yang punya fungsi dan manfaat penting bagi pemenuhan. Ya, sini kita bisa lihat. Nah, kriteria pembagian tanggung jawabnya ya, misalnya di sini terhadap luasan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 hektar ya, ada yang 10.000 sampai 3.000 hektar, ada yang kurang dari 1.000 hektar. Di sini pemerintah pusat berwenang bertanggung jawab melakukan pengembangan pengelolaan irigasi primer dan sekunder yang luasnya lebih dari 3.000 hektar. Jadi kalau 3.000 hektar itu tanggung jawab pemerintah pusat ya, tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, jika antara 1.000 hingga 3.000 itu tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan pasal 10 ayat 1. Ya, jika kurang dari 1.000 itu kabupaten. Nah, ya ini tanggung jawabnya kabupaten. Jadi yang semuanya dana dan pengelolaan dan perawatan itu ada misalkan pasal 9, 10, 11 ya. Kalau pasal 10 di atas 3.000 pemerintah pusat, jika di antara 1.000 dan 3.000 pemerintah provinsi, jika di bawah 1.000 itu pemerintah kota atau kabupaten. Oke. Nah, nomor 16 Permen PUPR-nya disebutkan tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak ya, sila 9 halaman. Nah, ya. Sini juga tentang pedoman rinci eksploitasi misalnya rawa lebak di daerah rawa untuk pejabat yang menanganinya. Ya, di sini juga apa sih yang meliputi yang kita eksploitasi? Pertama, operasi jaringannya bagaimana dan pemeliharaannya, pelaksanaannya, pedoman pelaksanaan, ruang lingkupnya bagaimana. Ruang lingkupnya adalah pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, baik itu pelaksanaannya, operasi jaringan irigasi, pemeliharaan jaringan, pemantauan dan evaluasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, pembiayaan yang terakhir ya, rencana tanamnya dan juga seterusnya. Nomor 17 tentang komisi irigasi ya, sini ada 31 halaman ya. Nah, sini kita bisa lihat ruang lingkup peraturan ini adalah pasal 2 ya. Ruang lingkupnya adalah kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi komisi irigasi, susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja komisi irigasi, hubungan kerja antar komisi irigasi, dan pembiayaan. Jadi sini dalam peraturan ini dijelaskan siapa-siapa saja yang bertugas dalam mengatur suatu wilayah atau daerah irigasi ya, kedudukannya, pejabat-pejabatnya siapa, wilayah kerjanya apa, tugas-tugasnya apa, dan fungsinya bagaimana dalam suatu komisi irigasi. Terus bagaimana susunan organisasi, keanggotaan yang tata kerja komisinya, dan hubungan kerja antar komisi bagaimana, misalkan dari satu bagian ke bagian apa hubungannya bagaimana, terus pembiayaannya gitu ya. Misalkan sini komisi irigasi provinsi berkedudukan di provinsi. Komisi irigasi provinsi mempunyai wilayah kerja meliputi pertama, daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi, yaitu di antara 1.000 dan 3.000 hektar tadi ya, berdasarkan peraturan sebelumnya. Nah, pada daerah sini daerah irigasi strategis nasional, daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 bersifat lintas kabupaten. Jika ada suatu daerah irigasi yang di atas 3.000 tapi lintas kabupaten atau kota, itu sudah ditugaskan pembantuannya walaupun belum tugas pembantuannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi ya. Jadi masih jadi apa namanya wilayah kerjanya
wilayah kerja Komisi Irigasi Provinsi. Jadi ada suatu wilayah daerah irigasi di antara 3.000 hingga lebih dari 3.000, tapi dia terpotong ya, sebagian masuk dalam wilayah kabupaten A misalkan, itu sebagian lagi wilayah kabupaten B. Nah, yang menjadi wilayah kabupaten itu masih wilayah kerja dari Komisi Irigasi Provinsi ya, walaupun ya sudah ditugaskan ataupun belum oleh pemerintah pusat. Nah, ini masih dalam tanggung jawabnya walaupun belum ditugaskan ya, apalagi sudah ditugaskan gitu ya. Nah, pada pasal 5 juga disebutkan di sini, pada daerah irigasi dimasukkan pada pasal 4 huruf A, Komisi Irigasi Provinsi membantu gubernur dengan tugas merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi. B. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan air, merekomendasikan prioritas alokasi dana, nah, dan seterusnya di sini ya. Oke. Itu tentang konferensi irigasi, dan bisa Anda baca sendiri lebih lengkapnya itu tentang bagaimana tanggung jawab siapa ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pada nomor 18 Permen PUPR ini tentang iuran eksploitasi pemeliharaan bangunan pengairan. Jadi iuran ya, tentang dana. Di sini kita bisa lihat pada pasal 3 ya, iuran eksploitasi pemeliharaan bangunan pengairan dibebankan kepada pengguna sumber daya air ya, sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air. Yang kedua, dalam permen ini iuran eksploitasi pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana ayat 1 tadi disebut biaya jasa pengelolaan sumber daya air digunakan pembiayaan pengelolaan sumber daya air. Ayat ketiga, pembiayaan itu apa ya? Pertama, biaya informasinya, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ya. Terus biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada pasal ayat 3 tadi ya, dipungut, diterima dan digunakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dari pengguna jasa pengelolaan sumber daya air. Ayat ke-6, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN atau BUMD untuk mengelola sumber daya air. Boleh ya. BUMN dan BUMD tersebut pada ayat 6 memungut, menerima dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Hanya jasa ya, jadi ya kita hanya membayar jasa, tidak membayar airnya, air gratis ya. Oke. Nomor 21 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak. Sudah 10 halaman ya, kita bisa lihat langsung ke pasal 3. Nah, eksploitasi tambak ini pemeliharaan dan operasi ya. Sini kita bisa lihat ini ya, ruang lingkup pedoman ini, operasi tambaknya, pemeliharaannya, partisipasi masyarakatnya, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi, kelembagaan dan organisasi, dan pembiayaan ya, ya. Oke. Tentang selanjutnya adalah tentang pengelolaan aset irigasi ya, nomor 23 ya, kita bisa lihat pasalnya. Kegiatan pengelolaan asetnya, pertama inventarisasi asetnya ya. Jadi apa-apa saja aset irigasi diinventarisasi, dicatat ya, dicatat dalam suatu dokumen atau dalam suatu file ya. Terus perencanaan pengelolaannya bagaimana, pelaksanaan pengelolaannya bagaimana, sudah direncanakan dilaksanakannya bagaimana, terus evaluasinya bagaimana, terus pemutakhiran hasil inventarisasinya bagaimana ya. Apa itu inventarisasi ya, kita bisa lihat sini ya, adalah pengumpulan data dan registrasi aset irigasi. Nah, di sini inventarisasi aset irigasi dan jaringan irigasi dimasukkan dengan ditujukan untuk mendapatkan data berapa jumlahnya, dimensinya bagaimana, jenisnya apa, kondisinya apa, dan fungsi seluruh aset irigasi, serta data ketersediaan airnya bagaimana, nilai aset itu berapa, bagaimana, areal pelayanannya bagaimana. Terus inventarisasi aset irigasi mendukung pengelolaan irigasi sebagai masukan pada ayat 2 ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi ya. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder dan penelusuran langsung ke jaringan irigasi. Penelusuran ke jaringan irigasi pada jaringan primer dan jaringan sekunder melibatkan partisipasi perkumpulan petani pemakai air ya. P3A. Jadi kita harus melibatkan masyarakat setempat yang dalam organisasi petani pengguna air ya. Nah, dalam pasal 6 ini dijelaskan juga inventarisasi pada pasal 5 mulai dilakukan
setelah aset irigasi sudah selesai semuanya dibangun, baru dimulai inventarisasi ya, dilaporkan ya. Nah, dalam pasal 7 ya, di sini kita perlu mengkode ya, pada pasal dilengkapi dengan kode. Jadi setiap aset itu kita kasih kode. Nah, bagaimana cara mengkodenya? Di sini ada kode-kode, misalkan kode kabupaten, kode wilayah sungai, kode aset irigasi ya. Nah, di dalam menentukan kode kita harus menentukan 3 kode ini. Kode kabupatennya apa, kode wilayah sungainya apa, terus kode asetnya nomor berapa. Jadi setiap kode itu ada maknanya ya. Ya. Terus perencanaan pengelolaannya bagaimana? Nah, sini kita bisa lihat berdasarkan pasal 8 ya. Jangka waktu rencana pengelolaan aset irigasi ya, di sini kita bisa lihat. Nah, jangka aset irigasi berdasarkan pada pasal 3 disusun jangka waktu 5 tahun dan ditetapkan 5 tahun sekali. Jadi perlu dilakukan 5 tahun sekali kita melakukan rencana pengelolaan aset ini ya. Rencana pengelolaan aset ini masuk adalah pengamanan aset, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pembaharuan dan penggantian ya, dan penghapusan aset. Nah, tergantung dalam kondisi yang sudah kita survei. Ya. Terus rencananya bagaimana? Membentuk memberdayakan perkumpulan petani sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan kemampuan juru, penjaga pintu dan petugas operasi, ditingkatkan kemampuannya, diberikan dengan pengembangan skills ya, pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga-tenaganya, pembangunan, peningkatan perbaikan pembaruan ya, penghapusan bangunan kantor, rumah jaga dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan irigasi. Penambahan juga bisa melakukan pergantian, perbaikan ya, pengamanan fisik dan seterusnya. Oke. Nah, ini untuk ya, saya bisa Anda baca sendiri pasal 23 peraturan nomor 23 sorry. Nah, untuk nomor 26 ini adalah pengalihan alur sungai dan atau pemanfaatan ruas bekas sungai. Ya. Ini kita bisa lihat pada peraturan ini tanggung jawab ya, siapa. Kita bisa lihat sini pada bab 3 ya. Nah, sini pengalihan alur sungai ditujukan untuk kepentingan perlindungan fungsi sungai, pemanfaatan air sungai ya. Khususnya ada gambar rencana trace pengalihan alur sungainya, bagaimana hasil pemeriksaan hitungannya, luasnya bagaimana alur sungai yang sudah kita alihkan, terus luas area alur sungainya yang baru itu berapa, hasil pemeriksaannya terhadap muka air banjir di hilir bagaimana, rekomendasinya apa ya. Jadi jika bekas sungai tersebut ditimbun, khususnya terkait dengan kemungkinan terjadinya bagaimana, contohnya adalah bridge channel fenomena, yaitu pada musim penghujan alur bekas sungai ditimbun tetap didatangi air dan terjadi genangan. Sudah kita timbun namun menggenang ya, ini perlu kita analisis dulu. Terus adakah penurunan tanah timbunan akibat proses pemampatan, sudah kita timbun apakah nanti tanahnya akan turun dan kembali mencekung ya. Nah, itu dia, ini perlu kita itu ya, kompensasi. Nah, di sini bab 4 pasal 8 ya, bagaimana ya. Oke, ini ada 12 halaman. Pada nomor 27 tentang bendungan, sini ada 70 halaman ya. Kita bisa lihat peraturan Permen PUPR-nya, pembangunan bendungan. Ya, sini kita bisa lihat persiapan pembangunannya bagaimana, izin penggunaan sumber airnya ya. Ini sudah jelas persetujuan posisi pembangunan, rencana bangunan, studi kelayakan dulu, penyusunan desain, pengadaan tanahnya ya. Di sini kita bisa lihat tahap-tahapannya ya. Nah, kelayakan, studi kelayakan, analisis kondisi topografi, analisis geologi, analisis hidrologi, analisis kependudukan, analisis sosial, ekonomi budaya, analisis kelayakan teknis dan ekonomis, rencana bendungan yang paling layak dipilih, desain pendahuluan ya, terusnya. Nah, oke. Terus adalah penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau nomor 28 Permen PUPR ya. Nah, kita lihat di sini pada pasalnya ya. Nah, kita bisa lihat sini sama halnya yang tadi, untuk sempadan sungai meliputi ruas kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan tepi dan palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, dan di antara garis sempadan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Sini ada sungai tidak bertanggul di kota, sungai tidak bertanggul di luar kota ya. Tidak bertanggul di dalam kota, sungai bertanggul di luar kawasan kota. Nah, untuk itu kita bisa lihat sini garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kota paling sedikit 10 meter dari tepi kiri kanan palung sungai,
dalam hal kedalaman sungai kurang dari 3 meter. Jika kedalamannya kurang dari 3 meter, sempadannya untuk sungai tidak bertanggul di kota, ya, dalam kota itu adalah 10 meter. Nah, kita coba perhatikan, ada nggak terpenuhi dengan pasal 5 ayat 1 ini? Kebanyakan tidak ada ya. Jadi banyak yang kedalaman 20 meter itu 15 meter lebih jauh lagi. Nah, sedangkan 3 meter dan 10 meter aja ini kebanyakan orang masih bangun rumah di situ. Nah, ini menjadi permasalahan. Nah, sungai tidak bertanggul di luar kota ya. Sungai besar dengan luas daerah dasnya 500 km kuadrat dan sungai kecil dengan luas daerah kurang dari 500 km kuadrat garis sempadan tidak bertanggul di luar kota ini paling sedikitnya 100 meter di tepi kiri dan kanan palung sungai. Nah, ya ini harus sebenarnya harus tegakkan PUPR, jangan memberikan izin ya jika bangunannya ini ada suatu konstruksi yang akan dibangun tapi menyalahi peraturan yang dibuat Permen PUPR sendiri. Nah, ini kebanyakan terjadi di Indonesia ya. Jadi banyak sekali mal-mal ya, hotel atau lain sebagainya yang dibangun menyalahi peraturan nomor 28 ini. Nah, sedangkan PUPR sendiri memberikan izin. Nah, itu kan ada apa di balik itu semua. Nah, ini yang menjadi problem ya, problem di pemerintahan kita. Tidak adanya ketidaktegasan ya, mungkin adanya sedikitnya ya KKN yang barangkali indikasi KKN. Kenapa kok diberikan izin padahal ini melanggar gitu. Tapi pemerintah sampai saat ini ya kenapa diam saja, nah gitu. Nah, ini perlu kalau bisa ya ini jangan sampai terjadi lagi seperti itu, karena ini akan merusak sendiri kondisi sungai dan lingkungan gitu kan. Oke. Nah, untuk terakhir nomor 29 tentang rawa ya. Jadi 32 halaman kita bisa lihat bagaimana rawa sebagai sumber air ya dikuasai dan negara dengan pengurus padu. Nah, ini semuanya lengkap sini tentang rawa, penetapan rawa unsur, rawa lebak ya, yang masih alami. Nah, sini lengkap peraturan-peraturan. Jadi kita mesti mengetahui semua peraturan-peraturan ya yang ada di sini ya terkait teknik sumber daya air ini. Ya, tidak perlu dihafal, tapi kita setidaknya kita memiliki filenya ya yang bisa kita manfaatkan suatu saat nanti untuk melakukan konsultasi publik ya, untuk melakukan teknik perencanaan dan lain sebagainya. Baik, itu saja tentang berbagai peraturan tentang sumber daya air yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. File-file ini bisa Anda download di Vclass Nila. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.